Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam acara Sunday Morning Devotion. Hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan lalu merenungkan firman Tuhan. Saya ajak jemaat untuk menyanyikan satu lagu yang sangat indah. Lagu yang menyatakan ini adalah dunia Bapa kita. Kita mungkin merasa dunia sedang di luar dari kendali kita, tetapi percayalah saudara-saudara, Allah tetap memegang kendali atas dunia ini dan juga atas hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ini dunia Bapa, hai mari dengarlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga, langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Saya ajak jemaat untuk sama-sama menundukkan kepala lalu kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersama-sama dibawa oleh Tuhan kembali mengingat akan kebaikan Tuhan atas kuasa dan kendali Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Aludin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian di dalam Alkitab, yaitu dalam Injil Markus, pasal yang pertama. Di ayat 21, bahwa mereka tiba di Kapernaum, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Waktu Yesus mengajar, apa yang terjadi? Reaksi daripada pendengar. Pendengar itu mereka takjub. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Lalu waktu itu di dalam rumah ibadah itu ada orang yang kerasukan setan. Dan Injil Markus mencatat Yesus dengan penuh kuasa. Yesus mengusir setan daripada orang itu. Dan Yesus menunjukkan kuasanya. Yesus menghardik, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu tidak berkuasa. Roh jahat itu keluar daripada orang itu. Lalu semua orang menjadi takjub. Perhatikan, mereka berkata di ayat ke-27, apa ini? Suatu ajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun itu diperintahkannya. Dan mereka taat kepadanya. Lalu Alkitab mengatakan, tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Lalu Markus bergerak dengan cepat di ayat berikutnya. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon itu sedang sakit demam. Mereka memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat itu dan sambil memegang tangan daripada ibu mertua itu. Ibu mertua Petrus itu, dia membangunkan dia. Lalu Alkitab mengatakan, lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ini peristiwa yang luar biasa. Rentetan-rentetan peristiwa membuat orang takjub kepada Yesus. Lalu ayat 32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota di depan pintu itu. Yesus menyembuhkan banyak orang
yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Dia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia dan seterusnya. Saudara sekalian, popularitas Yesus begitu luar biasa. Pelayanan Yesus begitu suksesnya. Orang-orang terus berdatangan. Tetapi kemudian di ayat ke-35 Markus pasal pertama. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Pergi kemana? Apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah pelayanan yang berhasil itu? Tidakkah Yesus berhak tidur lebih lama? Menikmati buah hasil daripada pelayanannya. Begitu banyak orang yang diberkati. Orang-orang takjub. Tetapi pada hari itu pagi-pagi benar Yesus bangun. Dia pergi keluar ke tempat yang sunyi. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa. Yesus berdoa di sana. Ini hal yang sangat indah. Di tengah segala hal, pelayanan-pelayanan orang-orang yang sangat membutuhkan Yesus. Buktinya murid-murid setelah itu Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus, mencari-cari Yesus. Kenapa? Karena pelayanan begitu berhasil. Banyak orang yang membutuhkan Yesus, banyak orang yang takjub. Lalu waktu mereka menemukan Yesus, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Engkau dibutuhkan, Engkau diperlukan. Tetapi Yesus, setelah dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Bapanya, mencari kehendak daripada Bapanya. Dan Yesus berkata kepada muridnya, Yesus bukan berkata mari kita temui orang banyak itu, tetapi Yesus berkata marilah kita pergi ke tempat yang lain. Ke kota-kota yang berdekatan supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Lalu pergilah dia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Saudara sekalian, Yesus sangat peka. Dia tidak mau diikat oleh situasi yang sementara sedang terjadi. Dia sangat perlu untuk terus dalam relasi dengan Bapa yang mengutus dia. Maka pada hari itu, mungkin di dalam keadaan seperti itu, kita akan diikat perhatian kita kepada apa yang terjadi. Bukankah orang-orang takjub? Kesuksesan seringkali mengarahkan mata kita hanya melihat kepada sekeliling kita dan melupakan relasi vertikal dengan Bapa di sorga. Bukan saja kesuksesan, di dalam penderitaan, di dalam kesukaran, di dalam kekeringan, seringkali kita juga terfokus kepada hal-hal yang menyusahkan kita dan kita lupa akan relasi vertikal dengan Allah di sorga. Seperti Yesus waktu di Getsemani di dalam keadaan begitu mencekam. Yesus tidak mau. Perhatiannya hanya kepada situasi yang akan dia hadapi. Tapi Yesus pergi ke Getsemani dan di situ dia berdoa. Berdoa dan dia berkata bukanlah kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Saudara sekalian, saya tahu kita merindukan situasi ini. Segera berlalu. Kita boleh kembali kepada suasana yang normal. Kita terus melihat dan bertanya kapan. Saya khawatir kita kehilangan relasi yang vertikal. Relasi yang vertikal itu, maka kita perlu waktu. Kita perlu untuk tetap memelihara kehidupan doa dan firman. Maka hari ini, ketika kita akan memasuki ibadah sebentar lagi, kita akan beribadah bersama-sama di rumah. Kita tentu merindukan kapan aku bisa kembali ke gereja. Tetapi sementara waktu kita ibadah bersama dengan keluarga di rumah, ambillah ini sebagai kesempatan yang indah untuk kita boleh sekeluarga datang di dalam relasi vertikal dengan Allah kita. Dengan Bapa di sorga, kita beribadah, kita menyembah Tuhan. Ini menjadi satu hal yang indah. Biarlah kita boleh menarik mata kita daripada sekeliling kita dan kita mengarahkannya. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan sedang kehendaki. Apa yang Tuhan sedang hendak nyatakan di dalam kehidupan aku dan keluargaku. Dalam kehidupan kami. Mari saudara, persiapkan hati. Masuk di dalam ibadah. Dengan penuh kesungguhan, kerinduan. Mencari akan kehendak Tuhan. Mari kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, banyak hal yang bisa menarik kami daripada relasi dengan Engkau.
Banyak hal yang bisa menyedot perhatian kami. Membuat kami seakan-akan diikat oleh situasi-situasi yang ada. Tapi kami minta Tuhan, biarlah Engkau mengarahkan mata rohani kami, hati kami tertuju kepadamu. Dan kami mau datang beribadah. Kami mau datang untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami mau datang untuk diperbaharui senantiasa di dalam relasi yang bertumbuh. Tuhan pimpinlah kami untuk dari hari ke hari senantiasa memelihara. Untuk hati yang tertuju kepadamu melalui doa dan melalui merenungkan firman. Tuhan pimpinlah kami juga masuk di dalam ibadah pada hari Minggu sekalipun untuk sementara waktu. Kami melakukannya melalui streaming dari rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah Sunday Morning Devotion kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali minggu yang berikutnya. Tuhan memberkati, tetap semangat dan tetap bersandar kepada Tuhan.